Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku sekalian, akhwal Islam, kita insya Allah sehari atau 2 hari lagi akan menghadapi sebuah bulan yang barokah, bulan yang sangat mulia, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, bulan yang luar biasa. Maka saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita sebagai seorang muslim yang mengharapkan pahala, yang mengharapkan surganya, yang mengharapkan kehidupan akhirat, tentunya kita bergembira. Karena ini adalah merupakan kesempatan emas untuk mendulang pahala. Walaupun kita juga merasa khawatir. Kenapa khawatir? Karena khawatir kalau kita setelah Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saudaraku sekalian, akhwal Islam, saya ingin menyebutkan tentang kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita bulan Ramadan. Kenapa kita harus dan diperintahkan untuk berpuasa sebulan penuh lamanya? Tentunya saudaraku sekalian, setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah-perintah Allah pasti isinya adalah kebaikan untuk hamba-hambanya. Tidak ada perintah Allah yang merugikan manusia. Tidak ada perintah Allah yang menzalimi hamba-hamba Allah. Semua perintah Allah, walaupun itu terlihat berat, akan tetapi ia memiliki keutamaan yang agung dan kemaslahatan yang besar. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan adalah, ya akhwal Islam, tiada lain adalah supaya kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin hamba-hambanya dekat dengannya. Tapi sayang, banyak manusia dan banyak hamba Allah yang lebih senang menjauh darinya. Kesempatan yang luar biasa ini, bulan puasa, Allah syariatkan karena tiada lain adalah sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Agar dengan adanya bulan Ramadan, Allah selamatkan kita dari api neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan ini merupakan hikmah yang pertama. Ya, mengapa kita disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan? Yaitu agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah kenapa kita diwajibkan berpuasa. Apa itu hikmahnya? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa itu takwa, akhi? Takwa itu hakikatnya yaitu kekuatan hati untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Takwa itu hakikatnya adalah hati kita yang senantiasa berusaha mencintai Allah, berusaha untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu hakikatnya taufik yang sangat agung dan besar. Karena dengan takwa itulah ya akhwal Islam, Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia Allah menjanjikan untuk orang yang bertakwa dengan rezekinya yang luas. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki ia dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat, Allah menyebutkan bahwa orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Itu di dunia. Allah juga berfirman tentang janji Allah untuk orang yang bertakwa. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Subhanallah. Orang yang bertakwa Allah akan jadikan urusannya mudah walaupun tadinya sulit. Tapi subhanallah, orang yang bertakwa selalu diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan di balik kesulitan demi kesulitan. Orang yang bertakwa akhwal Islam, Allah berikan kepada dia berbagai macam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di antaranya di dunia juga apa? Allah akan selamatkan ia dari makarnya orang-orang yang bermakar. Allah berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tidak akan membahayakan kalian makar mereka, tipu daya mereka sedikit pun juga. Sesungguhnya Allah meliputi perbuatan mereka. Allah menyebutkan bahwa jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sehebat apapun makar orang-orang kafirin, makar orang-orang munafikin terhadap kita, itu tidak akan membahayakan kita. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Terlebih di hari kiamat, di mana orang-orang yang bertakwa adalah wali-wali Allah di dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Saudaraku sekalian, Allah ingin dengan Allah syariatkan bulan Ramadan, Allah ingin kita menjadi wali-wali Allah. Allah tidak ingin kita menjadi wali-wali syaitan. Karena orang-orang yang tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah, pastilah tunduk dan patuhnya kepada setan. Orang yang lari dari Allah dan menjauh dari Allah, pastilah larinya menuju syaitan. Mana yang kita pilih? Menjadi wali Allah atau menjadi wali syaitan? Kalau kita ingin menjadi wali Allah, taati perintahnya. Ini dia bulan Ramadan. Allah syariatkan kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu menjadikan kita sebagai hamba Allah dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siyam, berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti tujuan
Ya, saum adalah menghasilkan dan menimbulkan ketakwaan. Berarti saudaraku, orang yang setelah Ramadan ternyata tidak menimbulkan ketakwaan, setelah berpuasa dan di saat ia berpuasa ternyata tidak menimbulkan ketakwaan, artinya saum dia, puasa dia dimasuki sesuatu yang membuat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, akhul iman, azani Allah wa yakum. Ini hikmah yang pertama yang sangat besar dari disyariatkannya bulan Ramadan. Itu agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena Allah mensifati bahwa wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Berarti Allah ingin agar kita menjadi wali Allah, bukan menjadi wali setan. Saudaraku, hikmah yang kedua dari disyariatkannya bulan Ramadan itu agar kita terlatih untuk memanage syahwat kita. Kita terlatih. Karena ketika kita bulan Ramadan, kita disuruh untuk meninggalkan sebagian syahwat di waktu siang hari kita. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum, kita meninggalkan juga jima, ya. Maka ya dengan cara inilah Allah ingin mendidik kita, saudaraku sekalian. Allah ingin menempa kita, saudaraku sekalian. Ya, sungguh ini pendidikan yang sangat agung. Kalau ada orang berkata, kenapa harus sebulan? Kenapa enggak seminggu saja? Kenapa enggak 2 minggu saja? Kenapa sebulan? Saudaraku sekalian, ketahuilah saudaraku, bahwasannya kalau hanya seminggu dan 2 minggu itu kurang berpengaruh. Para ahli ya psikologi mengatakan, yang saya pernah dengar dari seseorang teman, dia seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa untuk membiasakan sesuatu itu minimal katanya 40 hari. Minimal 30 sampai 40 hari. Sehingga itu menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Rupanya Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan sebulan ini memang ada hikmah yang luar biasa. Agar kita terbiasa di atas kebaikan, bayangkan. Terbiasa kita meninggalkan dan menahan dan memanage syahwat kita. Dalam makan kita, dalam minum kita. Apalagi makan dan minum saudaraku sekalian, kalau berlebihan malah menimbulkan penyakit pada diri kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala'a adimiyun wi'aan syarran min batani, bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah." Tidaklah seorang anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri, kata Rasulullah. Artinya, kalau perut kita selalu kenyang itu bahaya buat tubuh kita. Jadi bejana yang paling bahaya untuk dipenuhi terus adalah perut kita sendiri, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi jika ia harus makan juga, kata Rasulullah, 1/3 untuk makannya, 1/3 untuk minumnya, dan 1/3 untuk nafasnya. Subhanallah, saudaraku sekalian, ya. Lihatlah ya, bagaimana Allah mensyariatkan bulan Ramadan ini untuk menempa syahwat kita, untuk supaya bisa kita terbiasa memanage syahwat kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saudaraku sekalian. Karena akhi, syahwat yang tidak dimanage, syahwat yang dibiarkan lepas itu bahaya dalam kehidupan kita. Syahwat ya, kemaluan, menimbulkan zina. Syahwat makan dan minum. Ya, seorang yang hanya berpikir kuliner, dan kuliner. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha,
Dalam sebuah riwayat, ma ahdatsat hadhil ummah ba'da wafati nabiyyiha syarran minasyaba. Tidaklah umat ini mengada-ngada setelah Rasulullah SAW wafat sesuatu yang lebih buruk daripada kenyang terus. Kenapa kata Aisyah? Fa inna rajul idza syabi, karena orang kalau kenyang terus, apa yang terjadi? Badannya berat, syahwatnya kuat. Akhirnya apa? Ibadahnya pun juga telat. Ya. Berat dia untuk beribadah kepada Allah. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Sehingga ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, dengan adanya kita berpuasa ini, akhi, Allah ingin latih kita bagaimana memanage syahwat kita dan membiasakan kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Luar biasa bukan? Ya. Sungguh ini pendidikan yang sangat agung yang Allah inginkan dari hambanya. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu di bulan Ramadan ini akhwal Islam, Allah ingin supaya kita lebih baik lagi. Kita lebih terbiasa dengan kebaikan. Terbiasa dengan puasa, terbiasa dengan sholat malam, terbiasa dengan sedekah, terbiasa dengan baca Quran. Ya. Oleh karena itulah ya akhwal Islam, di bulan Ramadan kita di waktu siang berpuasa, alhamdulillah. Di waktu malam kita sholat tarawih, alhamdulillah. Kemudian kita juga sibukkan dengan membaca Al-Quran, alhamdulillah. Kemudian kita juga berusaha untuk banyak bersedekah, alhamdulillah. Sungguh ini luar biasa. Berarti 3 pintu kebaikan semua kita miliki. Tahukah Anda 3 pintu kebaikan itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal? Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah engkau hai Mu'adz aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan hai Mu'adz? Mau hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? As-sawmu junnah, puasa itu perisai dari api neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Wa salatul rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di waktu malam. Inilah 3 pintu kebaikan. Puasa itu saum, salat malam itu tarawih, kemudian kita sedekah. Kalau kita memiliki 3 pintu kebaikan, berarti semua kebaikan kita akan dibukakan kepada kita. Luar biasa bukan? Allah inginkan kebaikan untuk kita, ya, dari bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Di bulan Ramadan kita diminta untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Karena hakikat saum itu kata Rasulullah SAW bukan sebatas dari menahan diri dari makan dan minum saja. Tapi hakikat saum adalah apa? Yaitu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, dari ucapan yang tidak-tidak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurb." Bukanlah saum, bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Akan tetapi siam itu hakikatnya menahan diri dari laghu, itu perbuatan yang sia-sia, warrafath, dan ucapan yang tidak baik. Fa in sabaka ahadun aw jahila alaik faltaqul inni shaim inni shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki kamu saat puasa, atau ada yang berbuat jahil kepada kamu saat puasa, katakan kepada dia, maaf, saya sedang berpuasa. Luar biasa, akhi. Ya, di bulan Ramadan kita dilatih supaya kita bukan hanya meninggalkan makan dan minum, juga meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, dan kita juga berusaha untuk menahan emosi kita di saat bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang yang mencacimu,
menyakiti hatimu, ya, dengan lisannya. Katakan kepada dia, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Padahal ketika perut kosong dan keroncongan, pasti bawaan kita maunya marah. Tapi tetap Nabi SAW menyuruh kita saat berpuasa untuk ya demikian menghadapi orang yang mencaci maki diri kita. Subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya kita jauh lebih baik. Kita bisa terbiasa di atas kebaikan demi kebaikan. Karena amalan yang paling dicintai Allah tentu yang paling dawam, ya. Yang paling terus menerus. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, inna ahabbal amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang continue walaupun sedikit. Naam, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Saudaraku sekalian, kemudian di antara hikmah bulan Ramadan yaitu mendidik jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang luar biasa. Apa saja yang Allah inginkan? Yang pertama, jiwa dermawan. Di mana ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar. Kita lapar, dahaga, dan kita langsung memikirkan bagaimana tentang nasib orang-orang yang susah dan miskin itu. Yang susah hidupnya, yang susah makan. Untuk makan saja susah. Sehingga muncullah jiwa kita yang dermawan. Makanya di bulan Ramadan Rasulullah SAW lebih meningkatkan ya sedekahnya. Ibnu Abbas mengatakan apa? Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi ketika bertemu dengan Jibril. Itu di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya akhal Islam, ini jiwa yang pertama yang muncul dari bulan Ramadan. Jiwa dermawan. Jiwa yang kedua, jiwa yang sabar. Dilatih kesabaran kita di bulan Ramadan, subhanallah. Padahal kesabaran ini sangat kita perlukan dalam kita beragama. Bahkan dalam hidup kita di dunia. Kita sangat membutuhkan kesabaran, saudaraku sekalian. Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Sabar dalam keimanan itu seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Naam. Saudaraku sekalian, ya, kita disuruh sabar untuk menjalankan perintah Allah. Kita pun disuruh sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Kita pun juga disuruh sabar menghadapi musibah. Makanya 3 macam kesabaran ada di bulan Ramadan. Karena para ulama mengatakan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, itu sabar dalam menghadapi musibah dan bencana. Kita sabar untuk menjalankan perintah Allah berpuasa. Kita juga sabar untuk terus menjaga sholat tarawih kita. Karena itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita bersabar ya untuk meninggalkan maksiat. Ketika kita bulan Ramadan, ya, maksiat itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu akhal Islam azani Allah wa iyyakum, kita berusaha ya, sabar meninggalkan maksiat. Demikian pula sabar menghadapi musibah lapar dan dahaga. Ya, kita dilatih untuk sabar. Apalagi kita di akhir zaman, akhi. Kita ini di akhir zaman. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti sebelum Dajjal muncul ada 3 tahun yang menyusahkan dan kelaparan, kata Rasulullah. 3 sanawat syadidah,
Ya, yaju'u fihan nas. Kata Rasulullah, nanti inna baina yaday dajjal, sebelum dajjal akan ada 3 tahun yang sangat berat, kata Rasulullah. Manusia kelaparan. Ya, saya kemarin melihat di Twitter Bapak Presiden kita Pak Jokowi mengatakan, ya menurut Badan Pangan dunia, bahwa jumlah pangan ke depan ini akan semakin susah. Bayangkan, ya, ternyata Badan Pangan sedunia saja sudah memprediksikan ke depannya ini sandang pangan sudah sangat susah. Dan Rasulullah sudah mengabarkan itu. Bahwa sebelum Dajjal akan terjadi tahun-tahun yang sangat berat sekali. Tapi alhamdulillah, Rasulullah memberikan kabar gembira. Ya, di saat tahun-tahun yang lapar itu, makanan orang yang beriman, kata Rasulullah, adalah zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tapi apakah setiap orang muslim akan bisa menjadikan zikir sebagai makanan di tahun-tahun yang berat seperti itu? Tentu tidak. Bagi mereka yang terbiasa berzikir saja kepada Allah. Bagi mereka yang merasakan kenikmatan berzikir saja kepada Allah. Maka ya akhi, dengan bulan Ramadan kita dilatih untuk ya siap ya menghadapi masa-masa susah dan sulit. Ya. Dengan adanya di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan dahaga kita, haus kita, dilatih betul. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya kita berterima kasih kepada Allah. Allah syariatkan bulan Ramadan ini memang Masya Allah untuk kebaikan kita semua. Allah tidak ingin menzalimi kita. Memang kita sedikit menahan dahaga, susah, capek betul. Tapi di sana ada keuntungan yang jauh lebih besar daripada lapar dan dahaga. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian jiwa yang muncul dari bulan Ramadan apa itu? Yaitu jiwa kasih sayang. Orang yang senantiasa berpuasa, akhi, muncul rasa kasih sayang kepada makhluk luar biasa. Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak sayang, tidak akan disayang oleh Allah. Dalam satu ayat yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Orang yang berpuasa itu punya jiwa kasih sayang lebih daripada yang tidak puasa. Makanya kaum muslimin yang senantiasa menaati Allah, ya, ketika terjadi bencana-bencana, mereka yang pertama kali bergerak, bereaksi. Kenapa? Karena panggilan iman. Panggilan iman ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kasih sayang mereka itulah yang menyebabkan mereka ingin membantu saudara-saudaranya yang terkena bencana. Ya. Lihat teman-teman kita, ketika terjadi di bencana di Palu, terjadi bencana di Lombok, alhamdulillah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang segera pergi berusaha berbagai macam bantuannya kepada mereka. Kenapa? Panggilan iman, kasih sayang yang muncul dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bulan Ramadan, akhwal Islam, ingin menjadikan kita jiwa-jiwa kasih sayang. Supaya kita disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian jiwa yang muncul dari bulan Ramadan, yaitu ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Jiwa yang senantiasa tadarru kepada Allah, tawakal kepada Allah dan kembali kepada Allah. Hati yang senantiasa rindu untuk bermunajat dengan Allah. Karena dia sudah terbiasa dengan puasa, dia terbiasa dengan sholat malam. Bayangkan akhi, ya ketika kita setelah selesai bulan Ramadan, kita akan rindu dengan suasana Ramadan. Kita rindu dengan puasa, ketika kita berbuka kita gembira sekali. Ketika kita sholat tarawih kita merasakan nikmatnya sholat tarawih, apalagi ya saat berjamaah, walaupun di zaman sekarang karena adanya pandemi qadarullah ya
di sebagian tempat wilayah tidak bisa melakukan secara berjamaah. Saudaraku sekalian, akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Tapi itu indah nikmat. Ya. Cobalah ya akhi, kalau kita sudah selesai puasa, lalu kita berbuka, rasanya Masya Allah, bahagianya luar biasa. Sampai-sampai ada orang mengatakan, sungguh saya berpuasa diantaranya karena saya ingin merasakan kebahagiaan saat berbuka puasa. Kebahagiaan yang berasal dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, ya, kalau orang yang di bulan Ramadan dia berusaha membiasakan baca Quran sehingga baca Quran terasa asyik dalam hidupnya. Dia berusaha menjadikan sholat tahajud sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Jadilah dia hamba-hamba yang berjiwa apa? Senantiasa inabah, kembali kepada Allah. Selalu rindu ingin bermunajat kepada Allah. Apalagi kalau dia merasa asyik berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih asyik ya berzikir, mengingat Allah daripada mengingat manusia. Dia lebih asyik ya akhwal Islam membaca ya Al-Quran daripada membaca ya media sosial dan yang lainnya. Dia lebih asyik membaca kitab-kitab yang bermanfaat, kitab-kitab para ulama dan yang lainnya. Saudaraku, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, di antara hikmah di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu kita ya agar tumbuh ya akhwal Islam, kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar sesuai dengan sunnah. Iya. Bukankah kalau kita sebelum puasa, kita berusaha untuk mengetahui hukum-hukum puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah? Ternyata puasa kita sia-sia. Ternyata puasa kita tidak dinilai oleh Allah. Kita tidak ingin itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin laisa hadhu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, ternyata dia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasa kecuali lapar dan dahaga saja. Kita tidak ingin seperti itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhwal Islam, saudara-saudaraku sekalian, memang ya di bulan Ramadan ini akhi, sangat-sangat kita ini berterima kasih kepada Allah karena Allah ternyata memang mensyariatkan bulan Ramadan bukan ingin menzalimi kita, tidak sama sekali. Tapi karena ada hikmah-hikmah yang sangat besar, yang sangat agung di balik itu semuanya. Menjadi seorang manusia yang sempurna ya akhi. Iya. Menjadi orang yang Masya Allah, yang takwanya kuat, sabarnya kuat, ya dermawannya kuat, kasih sayangnya kuat, ibadahnya juga kuat, ya sehingga dia benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian, lalu apa yang harus kita persiapkan menuju bulan Ramadan ini? Tentunya saudaraku sekalian, kita ingin ya Ramadan kita maksimalkan. Dan kita sudah kita sebutkan tadi hadisnya di awal, Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan. Ingat, Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin dapat itu. Lalu bagaimana ini? Ya. Maka yang pertama yang harus kita persiapkan menuju bulan Ramadan yaitu berbekal ilmu. Sering-sering kita membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan hukum-hukum puasa. Naam, karena saum itu ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata. Syarat yang kedua apa? Mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kita ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak akan diterima. Kalau kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi kita tidak ikhlas pun tidak akan diterima. Bagaimana supaya sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Belajar, menuntut ilmu.
Apa sih syaratnya saum? Kita harus tahu syarat-syaratnya. Apa sih rukunnya saum? Harus kita pahami rukun-rukunnya. Apa sih pembatal-pembatal saum, puasa? Kita juga harus pelajari. Karena terkadang di masyarakat kita menganggap sesuatu itu membatalkan padahal tidak. Dulu waktu saya kecil, ya mengatakan katanya nggak boleh kentut di air, nanti batal. Padahal nggak ada dalilnya. Dulu waktu saya kecil katanya nggak boleh ngorong, ya. Padahal nggak ada dalilnya. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita belajar. Sebab kalau kita tidak belajar, kita tidak menuntut ilmu, seringkali puasa kita ternyata subhanallah tidak bernilai di mata Allah. Coba kita lihat banyak orang di bulan Ramadan tuh menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Ada orang selama puasa habis buat main game. Katanya ngabuburit. Ngabuburit itu menunggu maghrib. Akhirnya habis waktunya buat main game. Katanya kalau main game tuh nggak kerasa puasa. Ya. Akhirnya apa? Hilang kesempatan besar untuk beramal soleh. Padahal sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Bukanlah puasa itu meninggalkan makan dan minum saja. Tapi hakikat puasa adalah, apa kata Rasulullah SAW, ya akhi? Hakikat puasa itu ya meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan meninggalkan ucapan yang tidak baik. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita tidak belajar, tidak paham tentang hakikat saum, kita tidak pernah menuntut ilmu, itulah diantara akibatnya bisa jadi saum kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita harus berusaha untuk mengetahui sunnah-sunnah dalam berpuasa, apa saja, bukan hanya yang wajib-wajib saja. Ya, apa saja sih yang disunahkan buat kita ketika kita berpuasa, bersaum. Demikian pula kita harus belajar bagaimana qadha, bagaimana fidyah. Kita juga harus belajar juga tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan bulan Ramadan ini. Nah, kalau kita punya ilmunya insya Allah, ya, dan sesuai dengan contoh Rasulullah, diterima amal kita, alhamdulillah. Ya, saudaraku sekalian. Tentunya itu harapan kita yang terbesar. Ini persiapan yang pertama. Yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan. Apa itu? Nuntut ilmu. Belajar tentang fikih puasa. Insya Allah, ya, kalau ada kesempatan kita akan membahas dan mengkaji ya tentang fikih puasa. Dan mungkin juga sebagian ustadz yang lain sudah mempelajari, sudah menyampaikannya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam. Persiapan yang kedua yang harus kita siapkan sebelum Ramadan apa akhi? Yang harus kita siapkan sebelum Ramadan nih, yang ada di dada kita, hati kita. Maksudnya apa? Karena saudaraku sekalian, hati kita bila dipenuhi dengan kotoran-kotorannya itu sangat pengaruh kepada ibadah kita. Iya. Naam. Kalau kita berpuasa dalam keadaan hati kita masih suka pujian. Masuk bulan Ramadan, tapi hati kita masih ada penyakit ria. Bahaya tidak? Bahaya sekali. Ada orang senang sekali ya memperlihatkan amal solehnya di media sosial sana. Sedang sholat tahajud, ya. Kemudian langsung dia upload di media sosial sana, baca Quran diupload. Kenapa? Karena masih ada jiwa ingin dilihat orang gitu loh. Walaupun kita tidak suudzon, tapi ini berbahaya sekali. Ini sama saja dia membuka untuk dirinya pintu ria. Kalau salafus saleh mereka berlomba-lomba menyembunyikan amal. Sementara kita sering terkadang berlomba-lomba memperlihatkan amal. Subhanallah ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, saudaraku, persiapan yang kedua ini penting sekali, yaitu mempersiapkan hati kita, yaitu dengan cara membersihkan jiwa kita dengan banyak istighfar, dengan banyak bertaubat kepada Allah, dengan cara kita berintrospeksi diri.
Adakah penyakit-penyakit hati di hati kita, segera minta ampun kepada Allah. Ya akhi, berapa banyak ibadah yang rusak gara-gara hati kita yang rusak. Hati yang tidak ikhlas, penyakit yang luar biasa, menghancurkan dan meluluhlantakkan ibadah kita. Hati yang masih mengharapkan dunia, yang dia pikirkan dunia, dunia, dunia. Pas masuk ke Ramadan, akhirnya apa yang terjadi? Mau puasa berat. Puasa bagi dia sesuatu yang sangat berat sekali. Mau baca Quran berat. Mau sholat tarawih berat. Kenapa? Karena yang dia pikirkan syahwat saja. Dia ingin berharap segera selesai Ramadan nih. Ya, sampai-sampai di awal Ramadan aja dihitung. Ya, alhamdulillah Ramadan baru tinggal 28 hari lagi, tinggal 27 hari lagi, tinggal 25 hari lagi. Tak sabar rasanya, pengen cepet-cepet lebaran. Kalau salafus soleh dahulu justru malah kebalikan. Salafus soleh dahulu kalau mau selesai Ramadan malah nangis dan berharap kalau Ramadan masih bisa lebih panjang. Kalau kita enggak. Kenapa? Karena kita tidak merasakan kenikmatan bulan Ramadan, saudaraku. Kenapa? Karena memang hati kita masih banyak penyakitnya. Kita masih lebih menginginkan dunia daripada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka persiapan yang kedua ini ya akhi, selalu kita merenungi tentang hati kita, perbaiki hati kita, banyak istighfar kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah. Ya. Akhwal iman. Kemudian persiapan yang ketiga, itu persiapan akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, yaitu kita harus punya target. Apa target kita di bulan Ramadan ini? Jangan sampai kita nggak punya target. Saya yang penting bisa baca Quran. Yang penting saya bisa puasa, khalas. Yang penting saya sholat tarawih, selesai. Coba kita harus punya target. Ramadan ini saya mau mengkhatam Quran berapa kali? Ramadan ini saya mengkhatam Quran sekali, tapi saya ingin banyak juga mempelajari buku tafsir, ingin banyak memahami ya kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim yang sangat mulia. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita sudah punya target yang jelas, di bulan Ramadan saya mau menghabiskan Sahih Bukhari, Masya Allah. Di bulan Ramadan saya mau membaca atau mengkhatam Quran 6 kali. Caranya gimana? Berarti kita harus pikirkan baik-baik dan kita harus punya keinginan dan kedisiplinan. Ya. Saya terkadang banyak orang rencana saja yang dia pikirkan. Iya, rencananya bagus, saya akan begini dan begitu, tapi pas di harinya dia tidak bisa apa-apa. Hanya bisa berencana tapi tidak bisa mengaplikasikan rencananya itu. Iya, akhi, target harus disertai dengan kekuatan tekad. Dan kekuatan tekad ini harus disertai dengan perjuangan mujahadah ya untuk mendisiplinkan diri kita. Wallah saudaraku sekalian, dengan cara itu kita akan bisa berhasil di bulan Ramadan ini. Sebab kalau kita tidak punya target di bulan Ramadan, gak jelas ya Ramadan kita untuk apa. Hanya sebatas ya saya mau puasa doang, mau tarawih doang, ya selesai setelah itu ya akhi la. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Persiapan selanjutnya adalah persiapan fisik kita supaya kita sehat bagaimana. Ya. Karena kalau kita sakit-sakitan ya tentunya kita tidak bisa puasa. Tapi kita dari sekarang menjaga kesehatan kita, apalagi sekarang di zaman ya wabah penyakit. Selain kita untuk Ramadan, untuk mencegah wabah penyakit masuk ke dalam tubuh kita, ya juga kita berusaha untuk ya fit selama di bulan Ramadan bagaimana. Dan jangan kita punya was-was, aduh nanti kalau saya puasa nanti saya takut ya, la. Tawakal sama Allah. Kita tetap puasa, bismillah.
Insya Allah saya yakin dengan puasa justru wabah penyakit virus-virus akan pergi. Virus-virus akan hilang dari tubuh-tubuh kita. Karena di Jepang sana saudaraku sekalian ya, ternyata di sana itu ada tata cara pengobatan yang disebut dengan rumah puasa. Jadi rupanya ya mereka disuruh tinggal di sebuah rumah berpuasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka terapi. Karena katanya puasa juga di antara bagusnya buat tubuh kita adalah untuk detox, mengeluarkan racun-racun dari tubuh. Mudah-mudahan dengan banyak puasa ini ya, virus corona pun pergi dari tubuh kita. Biiznillah mudah-mudahan, walaupun tentunya kalau kita dalam keadaan sakit, kita tidak boleh memaksakan diri. Ya, karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang sakit atau dia safar lalu ia tidak puasa, hendaklah ia mengganti dengan hari-hari yang lain. Artinya orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Silahkan. Ya, saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhi, hal-hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya tentang bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Saya banyak berbicara tapi kurang diamalkan, tentu ini sangat berbahaya. Yang penting bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Yang terpenting bagaimana supaya kita punya tekad bulan Ramadan ini barangkali bulan Ramadan terakhir bagi saya. Saya tidak tahu apakah saya akan mendapatkan Ramadan berikutnya atau tidak. Maka jadikan bulan Ramadan itu seakan-akan bulan Ramadan terakhir kita. Untuk kita bersungguh-sungguh. Ya, menggapai ridha Allah. Menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, itu cita-cita kita yang tertinggi akhi. Dunia fana, kesenangannya menipu. Ya. Sementara kita semua pasti akan menghadap kepada Allah. Setiap kita akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Perjalanan kita panjang di akhirat, akhi. Makanya perbekalan kita harus kita perbanyak ini dengan cara beramal saleh. Ini dia bulan Ramadan. Akan datang, akan menjelang. Gunakan semaksimal mungkin. Jadilah hamba-hamba Allah yang kokoh dan kuat dalam beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena itulah kebahagiaan, itulah kemuliaan, dan itulah sumber datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di bulan puasa nanti pandemi corona ini segera Allah angkat ya akhi. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan ya wabah penyakit corona ini segera Allah angkat di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Kita buka tanya jawab. Ustadz, ketika berpuasa tapi terlintas kita bersuudzon kepada orang lain, apakah puasa kita sah? Sah. Kalau sebatas terlintas saja lalu kemudian kita tepis, itu tidak memberikan dosa. Yang berubah jadi dosa itu kalau suudzon itu jadi berubah jadi apa? Suudzon semakin kuat dan semakin kuat, akhirnya kita jadi apa? Ya, misalnya tajasus, mencari-cari kelemahan dia, aib dia. Nah ini bisa bahaya sekali. Tapi kalau sebatas terlintas, setelah itu kita tepis, ini cuma suudzon aja. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku, untuk umatku, yang dibicarakan dalam hatinya, maksudnya yang terlintas di pikirannya, di hatinya, selama tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Ya. Mana yang lebih utama di bulan Ramadan? Kita menghafal Al-Quran atau baca sambil tadabbur, lihat tafsir? Ya akhi,
Kalau kita melihat perbuatan salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama, di bulan Ramadan mereka lebih fokus memperbanyak baca Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan disebutkan dalam sebuah riwayat sampai menghatam 60 kali. Imam Qatadah disebutkan dalam satu riwayat setiap hari beliau khatam. Para sahabat juga riwayat-riwayatnya banyak sekali dari para sahabat, mereka bagaimana sebanyak mungkin mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi masalahnya mereka para ulama sudah sangat paham terhadap Al-Quran. Ya, maka kalau sekarang kita bagi dua waktu kita. Ada waktu untuk tadabbur Al-Quran. Ada waktu untuk membaca Al-Quran, itu bagus sekali. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, membaca Quran dengan tadabbur jauh lebih baik daripada membaca Quran banyak cepat tapi tidak ditadabburi. Ya, saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana sikap kita menghadapi saudara teman yang heboh mengirim ucapan maaf menjelang Ramadan? Saya belum mendapatkan riwayat satupun yang sahih dari Rasulullah, tidak pula dari sahabat, tidak pula dari tabi'in, tidak pula para ulama salaf terdahulu. Mereka mengucapkan permohonan maaf sebelum Ramadan. Tidak ada. Dan hadis-hadis yang memerintahkan kita minta maaf pun juga sifatnya mutlak, tidak diikat dengan waktu tertentu. Rasulullah bersabda, "Man kanat indahu madzlamah ala akhi," siapa yang berbuat zolim atau pernah menzolimi atau menyakiti saudaranya, falyatahallal minhul yaum, kata Rasulullah, hendaklah ia minta maaf sekarang juga. Begitu bunyi hadisnya. Rasulullah tidak mengatakan nanti minta maafnya nungguin mau Ramadan. Maka jangan kita khususkan. Ya. Minta maaf dengan waktu tertentu tanpa dalil. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Naudzubillah, seandainya seorang suami dengan sengaja tidak berpuasa, kemudian meminta sang istri menyiapkan makanan di siang hari. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Tidak boleh memaksiati Allah, tidak boleh menaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah. Dan tidak boleh membantu orang lain dalam maksiat. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam dosa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong alal itsmi wal udwan, dalam dosa dan udwan. Udwan itu sikap melampaui batas. Sementara ini dia dosa dan melampaui batas. Dia sengaja tidak puasa tanpa udzur. Lalu dia minta disediakan makanan. Kalau ibu sediakan, berarti ibu sudah memaksiati Allah. Kalau suami berkata, kamu istri yang tidak taat sama suami, kita katakan, saya akan taat kepada kamu kalau kamu tidak memaksiati Allah. Tapi masalahnya kamu memaksiati Allah. Sementara Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam memaksiati Allah. Tidak boleh. Saudaraku sekalian. Bagaimana kalau godaannya di zaman ini kurang zikir namun banyak waktu dengan HP? Banyak waktu dengan HP tergantung ngapain. Karena di HP terkadang ada aplikasi Al-Quran, ada aplikasi ilmu. Ya. Kita ketika melihat ada orang yang asik dengan HP-nya juga, kalau kita melihat dia orangnya soleh, ya kita husnudzon dulu. Mungkin dia sedang membaca Quran. Mungkin dia sedang membaca kitab ulama, mungkin dia sedang mencari artikel dan yang lainnya. Ya, jangan kita suudzon dulu. Sebab kalau kita suudzon duluan, kita yang lebih buruk dari dia. Ya, ketika kita melihat orang yang sedang asyik dengan HP, padahal kita tahu orangnya soleh misalnya, ya, lalu kita suudzon duluan sama dia. Ya, oh ini orang kok habis waktunya buat HP. Ya, padahal bisa jadi dia banyak waktunya habis dengan HP untuk mencari artikel-artikel yang bermanfaat. Atau sedang membaca sebuah kitab yang dia download dari internet yang dia tidak punya.
tapi dia simpan di PDF atau di e-book misalnya. Iya. Nah, kalau dia waktunya habis dengan HP maksudnya untuk kebaikan, silakan. Itu termasuk zikir, Masya Allah. Tapi kalau dia habis waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ini yang berbahaya, saudaraku sekalian. Ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya tentunya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan keyakinan isti'anah, minta tolong kepada Allah dalam menyelesaikan masalah serumit apapun, terlebih lagi di bulan Ramadan. Karena menurut yang kami ketahui, Allah akan mengabulkan semua permohonan doa orang-orang yang berpuasa, sedangkan hati kita ini adalah lemah yang mudah dibolak-balikan oleh Allah, dan iman itu kadang naik dan kadang turun. Hati kita lemah, iman kadang naik, kadang turun. Tapi jangan lagi ditambah dengan suudzon kita kepada Allah. Sudah tahu hati kita ini lemah, iman kita naik dan turun. Lalu kemudian gara-gara itu kita jadikan alasan untuk kita kemudian lemah dalam bermunajat kepada Allah, salah besar. Kalau kita sudah tahu hati kita lemah, iman kita naik dan turun, kita harusnya mikir bagaimana caranya supaya saya menambal kelemahan saya. Bagaimana caranya supaya iman saya bisa saya pertahankan terus. Tidak turun terus. Ya, karena Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sampai mereka yang merubah sendiri. Jangan kita hanya sebatas beralasan bahwa hati itu lemah, hati berbulak-balik, iman bertambah dan berkurang. Akhirnya kita nggak ada usaha, salah. Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Ya, kalau kita ingin, ya kita kuat isti'anah minta tolongnya kepada Allah, berarti kita harus usaha. Kalau kita sudah usaha, Allah bantu kita insya Allah. Allah bantu kita supaya kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudaraku sekalian, terkadang ketika kita minta kepada Allah bantuan, kita maunya cepet-cepet, tergesa-gesa. Ini yang salah. Kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum malam yustajil. Doa seseorang akan diijabah selama tidak tergesa-gesa. Nah, yang membuat kita suudzon kepada Allah, saat kita minta, kita maunya segera. Segera setelah kita minta terus, tapi kok belum mendapatkan ijabah dari Allah, mulailah bosan, futur. Mulailah kemudian suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau pernah misalnya ada suatu doa, satu doa yang pernah Allah tidak kabulkan kepada kita, padahal bisa jadi Allah kabulkan. Ingat saudaraku, Rasulullah SAW mengabarkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa doa seorang muslim itu dikabulkan dengan salah satu dari 3 cara, atau tiga-tiganya sekaligus. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, diberi apa yang dia minta. Yang kedua, diselamatkan dari mara bahaya. Yang ketiga, yaitu disimpan di surga. Masya Allah. Kita maunya ketika kita minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, segera diberi. Seperti yang kita minta. Padahal bisa jadi sudah Allah kabulkan dengan cara apa? Allah hindarkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Atau bisa jadi sudah Allah simpan pahalanya di surga. Adapun di dunia Allah tidak kabulkan karena Allah tahu itu tidak baik buat dia. Masalahnya kita seakan-akan lebih berilmu dari Allah. Anda punya anak tidak? Kalau anak Anda minta kepada Anda es krim dan Anda tahu bahwa es krim bisa membahayakan hidupnya, kira-kira kamu kasih nggak? Tidak. Bagaimana kalau si anak itu terus merengek, dikasih? Enggak, biarin dia merengek. Daripada saya kasih dia bahaya. Si anak menganggap kita zolim. Si anak menganggap kita nggak baik. Kenapa? Dia tidak mengabulkan permintaannya. Kita tidak mengabulkan permintaan anak tersebut. Tapi kita dengan ilmu kita tahu bahwa ini bahaya buat si anak.
Ini antara ibu atau ayah dengan anaknya, bagaimana dengan Allah yang ilmunya sangat sempurna. Kita minta kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan. Bisa jadi dengan ilmu Allah yang sangat luas, permintaan kita ini tidak baik buat hidup kita, tapi kita jadi suudzon kepada Allah. Harusnya akhi, kalau kita berdoa itu, serahkan ijabahnya kepada Allah. Jangan kita pengen Allah ngikutin maunya kita. Yang harus kita lakukan ketika kita berdoa, ya kita minta. Tapi masalah ijabah, ikutin maunya Allah. Karena yang Allah inginkan itu lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Cuma masalahnya ya itulah. Kita sering kali mengingat pengalaman dulu ada doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Saya takut ketika berdoa ini ternyata Allah tidak kabulkan lagi. Akhirnya kita suudzon, di saat itu kita masuk dalam dosa besar di mata Allah. Karena itu suudzon kepada Allah. Ya. Allah mengatakan, "Wadzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum." Ya. Itulah persangkaan kalian kepada Rabb kalian. Dengan persangkaan itu akhirnya Allah membinasakan kalian. Mengerikan saudaraku sekalian. Ya. Saudaraku sekalian. Pertanyaan berikutnya. Saat ini saya sedang hamil sekaligus menyusui. Apakah cukup bagi saya untuk membayar fidyah? Khilaf para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah saja. Kenapa? Karena alasannya dalam Al-Quran. Allah hanya menyebutkan qadha itu untuk siapa? Qadha itu untuk orang yang sakit dan safar. Dan Rasulullah menyebutkan ya qadha itu untuk orang yang sakit dan safar, demikian pula haid serta nifas. Ya, sementara wanita hamil dan menyusui apakah orang sakit? Bukan, dia sehat. Kecuali kalau saat hamil dia sakit. Akhirnya dia tidak puasa karena sakitnya, maka dia wajib qadha. Tapi kalau saat hamil dia sehat dan dokter pun menyatakan dia sehat, bagaimana akan bisa makan dengan orang sakit? Ya. Nah, tentunya saudaraku sekalian ikhwatul Islam azani Allah. Dia juga bukan musafir, dia juga bukan haid. Ya, berarti orang-orang yang wajib qadha tidak ada di situ. Maka dari itulah saudara seiman, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ya bahwa orang yang hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Namun sekali lagi ini ikhtilaf ulama, ya. Masing-masing ustadz tentunya merujihkan apa yang ia pandang kuat. Mohon semangatnya untuk kita semua agar semangat infak sedekah di masa corona ini Ustadz. Sebaiknya berupa uang atau sembako ya Ustadz. Berupa uang atau sembako, lihat kepada mana yang lebih dibutuhkan oleh si fakir miskin. Karena kata para ulama, zakat itu tujuannya limura'atil fuqara, untuk memperhatikan para fakir miskin. Berarti mana yang paling maslahat untuk mereka itu yang kita berikan. Kita kasih sembako sementara mereka butuh duit. Mereka ada makanan ada, tapi mereka butuh duit. Ya kasih duit. Atau zaman sekarang mereka sangat butuh makanan karena susah makanan misalnya. Ya udah kasih makanan. Kita lihat mana yang paling maslahat untuk mereka, itu yang kita kasih kepada mereka. Di masa-masa sulit, saudaraku, sedekah nilainya berlipat-lipat ganda di mata Allah. Ya. Karena para ulama menyebutkan bahwa tingkat dermawan yang paling tinggi itu disebut dengan itsar. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya walaupun dirinya sedang susah. Dan itu sifatnya kaum Ansar. Allah mensifati kaum Ansar itu, ya, mereka lebih mendahulukan saudaranya walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri susah. Ya. Maka ini tingkat tinggi dan ini pahalanya luar biasa di mata Allah, sangat besar sekali saudaraku sekalian. Ya. Makanya Rasulullah pernah ditanya, apa sedekah yang paling utama? Kata Rasulullah, ya, sedekah yang paling utama itu kamu sedekah dalam keadaan kamu sehat, kikir, dan takut fakir.
Di masa corona kita takut fakir ini. Gimana ini? Ya, usaha saya carut marut dan yang lainnya. Di saat kita sedang takut fakir begini, di saat kikir kita kuat, lalu kita sodako, nilainya beda. Dengan di saat kita sedang banyak ya kelebihan. Justru di masa-masa inilah pahalanya jauh berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, akhwal iman. Boleh sholat taraweh sambil memegang mushaf? Kalau dibutuhkan boleh. Tapi selama masih bisa tidak, usahakan jangan. Saya katakan boleh, kenapa? Karena ada riwayat dari Aisyah yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha selama bulan Ramadan diimami oleh budaknya, hamba saya, yaqra' fil mushaf. Dia membacanya di mushaf. Ya. Jadi si hamba saya ini mengimami Aisyah, di mana si hamba saya ini sambil membacanya di mushaf. Maka dari itulah para ulama mengatakan boleh kalau di sholat sunnah, adapun di sholat wajib tidak boleh. Ya, ini kalau memang butuh, misalnya ada bapak rumah tangga selama pandemi corona sholat di rumah nggak hafal Quran. Makanya banyak sekali bapak-bapak di zaman sekarang khawatir nih kalau sholat tarawihnya di rumah. Kenapa? Karena ternyata dia harus jadi imam tarawih. Ternyata selama ini dia lalai untuk belajar tajwid, untuk baca Quran, untuk hafal Quran. Ya, kalau memang dibutuhkan ya sudah, gimana lagi. Ya. Tapi kalau ada anaknya yang hafid, dahulukan anaknya yang menjadi imam. Apakah sholat tarawih saat pandemi bisa dilakukan di rumah atau tahajud sendiri? Iya, sholat tarawih boleh. Sholat tarawih itu bukan syarat harus berjamaah di masjid. Apalagi sekarang di zaman pandemi corona, ya, ketika diberlakukan PSBB, sebagian wilayah diberlakukan PSBB, ya, sholat di rumah, ya udah sholat di rumah bersama keluarga. Ya. Maka itu masuk. Kalau misalnya sholat tarawihnya berjamaah bersama keluarga, masuk nggak dalam hadis man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Masuk. Iya. Bukankah sholat tarawih terus menerus setiap malam itu baru dilaksanakan di zaman Umar? Nanti di zaman Abu Bakar masih masing-masing. Ya. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Baik, sepertinya sudah tidak lagi yang bertanya. Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ya menerima amal-amal ibadah kita kelak di bulan Ramadan, dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dan beramal saleh selama di bulan Ramadan. Dan banyaklah ya akhi, minta kepada Allah, berdoa terus sama Allah. Ya Allah, bantu aku di bulan Ramadan ini. Ya, minta terus kepada Allah sambil tawakal. Jangan lupa, tawakal kepada Allah bukan hanya untuk mencari rezeki. Tawakal kepada Allah juga saat kita beribadah kepada Allah. Itu sangat penting sekali, supaya Allah bantu kita nanti di bulan Ramadan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.